A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haqqa dakhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasyira. Ja'al haqqa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Tarbiyatul Aulad atau pendidikan anak ya, di mana insyaallah kita akan coba mempelajari bagaimana upaya langkah-langkah kita sebagai orang tua atau juga guru di dalam mendidik anak-anak kita agar mereka lahir, tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang saleh, yang merupakan aset ya bagi kita orang tua, bagi kita guru ya, jadi sumber pahala jariah. Tidak lupa kita baca salawat dan salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad SAW. Dan semoga kita termasuk dalam kelompok orang yang akan berbahagia saat bertemu dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikumpulkan bersama dengan hamba-hambanya yang saleh dan dimasukkan ke dalam jannahnya, dipertemukan dengan Rasulullah SAW di tepi sebuah telaga yang sangat indah di bawah sebuah pohon yang sangat rindang insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah di mana pun Anda berada, di dalam program Tarbiyatul Aulad ya, seperti biasa ya, kita melanjutkan pembahasan tentang bagaimana upaya kita untuk mendidik anak-anak kita menjadi pribadi yang soleh. Dan pada kesempatan kali ini izinkan saya mengangkat tema tentang upaya menjauhkan anak dari bahaya narkoba. Di dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdullah Nasiluwan, dalam kitab yang berjudul Tarbiyatul Aulad fil Islam ya, menurut Syekh Dr. Abdullah Nasiluwan ini ya, pintu terjerumusnya, pintu yang mengantar anak ya, atau seseorang kepada penyalahgunaan narkotika itu diawali dari tabiat merokok ya, atau kebiasaan merokok. Apalagi sekarang kan ada jenis ya, rokok baru ya yang disebut dengan vape ya, atau rokok elektrik ya. Sebetulnya kalau berbicara rokok elektrik ya, banyak pakar yang menyebutkan ya, pakar kesehatan menyebutkan justru bahaya secara kesehatan yang lebih besar ya ketimbang rokok konvensional atau rokok biasa. Karena di rokok elektrik ini ya, itu dia menggunakan cairan yang jelas-jelas ya itu adalah bahan kimia, plus lagi memang kadar nikotinnya lebih besar karena itu diekstrak. Jadi kalau rokok biasa kadar nikotinnya cenderung kecil karena memang kan dia
prosesnya dibakar gitu ya. Asapnya itu yang mengandung nikotin. Tapi kalau rokok vape betul-betul cairan nikotin itu ya. Jadi tembakau itu di pabriknya itu diekstrak, diambil nikotinnya dan dijadikan cairan. Nah itulah yang dimasukkan ke dalam rokok elektrik. Jadi ini sebetulnya fenomena merokok ini merupakan pintu ya bagi seseorang, terutama anak-anak remaja kita ya, untuk terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkotika ya, karena sebetulnya antara rokok dengan narkoba ya itu ada sedikit unsur kesamaan, yaitu efek candunya. Nah, ya. Jadi sama-sama zat yang mengandung candu. Cuman kalau narkoba kan efeknya lebih dahsyat ya, karena dia menyangkut saraf, ya. Kerusakan pada saraf. Sementara kalau rokok tembakau ya, dalam hal ini para pakar kesehatan termasuk juga mungkin para ulama dalam hal ini mendukung juga ya tentang rokok itu menyebabkan banyak penyakit. Sebetulnya kalau dikaji memang ya tentu ini pembahasannya mendalam gitu kan. Di satu sisi ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Ali Imran ya, orang-orang yang berakal itu mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhanku, sungguh Engkau menciptakan ini tidak sia-sia. Jadi pada dasarnya sebetulnya apapun yang diciptakan Allah tidak sia-sia gitu kan. Bahkan di dalam khamar ya Allah juga terang-terangan mengatakan fihi manafi'ul linnasi, di dalam itu ada manfaat bagi manusia, tetapi mudaratnya lebih besar. Nah, itu pada arak gitu ya. Ya, termasuk juga pada tembakau. Memang kalau kita lihat dari literatur yang ada, tembakau juga digunakan untuk pengobatan di masyarakat Inka ya, atau orang Indian kuno ya. Mereka menjadikan itu sebagai pengobatan. Tentu ini masih ada riset lanjutan ya, bahkan katanya juga yang terbaru, saya punya seorang teman ya, seorang dokter dia mengatakan ada riset yang menyebut sekarang itu nikotin ya, dijadikan ya, diekstrak untuk mengatasi masalah penyakit lambung. Ini sekedar untuk membuktikan bahwa memang pada dasarnya Allah menciptakan sesuatu itu ada tujuannya, ya, ada manfaatnya. Cuman ini ya, manusia itu suka menyalahgunakan ya, bahkan pada narkoba juga kan ya, kita tahu ganja misalnya ya, sekarang kan ada lagi kontroversi ya, ada upaya untuk melegalkan ganja untuk medis ya. Karena ternyata ada beberapa penyakit yang justru obat bisa diringankan ya, atau malah mungkin ya solusinya adalah ganja gitu. Nah, ini juga lagi dibahas ya. Dan pembahasan juga harus lebih hati-hati ya, karena ini menyangkut halal haram ya, dan juga dampak bagi masyarakat umum gitu. Kalau dilegalisasi nanti bisa jadi celah ya bagi orang yang sebetulnya tidak memerlukan ganja untuk kemudian mencoba-coba. Ini bahayanya gitu. Orang kita ini kadang-kadang kan kepo ya, nah, mau mencoba sesuatu yang kadang-kadang sebetulnya bukan makanan dia, bukan pakaian dia, bukanlah sesuatu yang suitable atau cocok buat dia, tapi pengen aja nyoba itu. Nah, kepo juga ya. Jadi pembahasan seperti ini. Nah, namun demikian ya, hingga saat ini beberapa ulama sepakat ya, ada barang-barang yang mendatangkan manfaat sekalipun, tetapi kemudian jika mudaratnya banyak ya, maka dihukumi sebagai haram gitu kan. Termasuk dalam hal ini adalah juga
rokok atau rokok yang berasal dari tembakau ya, rokok lah gitu ya. Meskipun mungkin gak bicara umat Islam di Indonesia ya. Kalau kita lihat ya bagaimana tradisi sebagian pesantren ya, bahkan juga mungkin kiai-kiai kita ya di Indonesia ya, masih ada yang banyak bahkan ya yang tidak menghukumi haram ya, jadi jatuhnya makruh ya. Walaupun MUI ya, sudah mengeluarkan fatwa rokok itu haram dengan catatan haram jika dikonsumsi ibu hamil gitu ya, dan sebagainya gitu. Kalau di Saudi jelas ya, ulama-ulama Saudi ya, mengharamkan, makanya ada larangan merokok ya di area-area Masjidil Haram ya. La tudakhin ya, dilarang merokok di area-area dekat di Masjidil Haram. Nah ini yang kemudian juga menjadi dinamika ya di dalam pembahasan tentang fenomena merokok. Jadi ketika kita mengatakan kepada kita rokok haram, tapi dilihat kiai ya, Habib ada yang rokok itu. Ini kira-kira gimana gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini ya orang tua harus bijak menjelaskan kepada anak-anak kita ya, karena pada dasar itu tadi ya walaupun itu mendatangkan manfaat tetapi mudaratnya lebih banyak gitu ya, mudaratnya lebih banyak. Ini yang kita harus pahami. Nah, dalam hal ini Syekh Dr. Abdullah Nasilwan ya, sebagaimana lazimnya ulama dari wilayah Jazirah Arab ya, ulama-ulama Saudi, beliau juga termasuk ya, ulama yang mengharamkan praktek merokok ya, karena memang ini menjadi dinilai menjadi pintu gerbang kepada anak kita untuk berani untuk mengkonsumsi narkoba, terutama narkoba jenis ganja ya. Karena kan itu dibakar ya, seperti dilinting ya, seperti rokok. Walaupun ada sekarang katanya ganja yang bisa diseduh, yang namanya susu ganja. Memang makin kesini makin beragam ya cara orang untuk menikmati ya, atau mengkonsumsi narkoba ya, macam-macam. Nah, namun demikian ya pada dasarnya ya tetap menjadi ilmu ya bagi kita untuk kita coba pahami dan kita aplikasikan, kita terapkan kepada anak kita. Dalam hal ini adalah upaya kita ya untuk mengarahkan anak-anak kita untuk tidak merokok gitu ya kan. Ada beberapa alasan ya kenapa Syekh Dr. Abdullah Nasilwan kemudian berpegang pada pendapat ya, yang mengatakan rokok itu adalah haram. Yang pertama, dilihat dari sisi bahaya ya, bahaya yang ditimbulkan oleh rokok ya. Yang ditetapkan oleh para ahli kesehatan ya, atau ahli medis yang ya, ini juga lazim kita ketemukan, kita ketahui ya. Bahkan di Indonesia itu ada aturan ya, semua produsen rokok ya itu wajib menulis mencantumkan larangan atau peringatan di kemasan itu. Rokok dapat menyebabkan bla 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 itu ya. Rokok membunuhmu gitu ya. Bahkan ada fotonya ya, ada foto paru-paru yang sudah rusak yang disebabkan oleh rokok. Karena memang itu adalah hasil dari penelusuran, penelitian ya, dari para pakar kesehatan ya, di mana rokok ya disepakati oleh mereka mengakibatkan penyakit TBC, kanker paru ya, melemahkan daya ingat, mengurangi nafsu makan, menyebabkan wajah pucat, gigi menjadi kuning, menyumbat saluran pernapasan, melemahkan urat-urat syaraf, menurunkan daya tahan tubuh, penyimpangan akhlak. Penyimpangan akhlak di sini ya
eh, terutama kalau kita perhatikan agak aneh bagi kita ya kalau melihat perempuan di tempat umum kemudian merokok, kemudian melemahkan semangat serta memicu kemalasan. Nah ini pendapat yang dipegang oleh Syekh Dr. Abdullah Nasilwan. Ada beberapa fakta ya terkait dengan ini. Yang pertama, yang dikutip oleh Syekh Dr. Abdullah Nasilwan, ya mereka para pakar kesehatan di Jerman menyebutkan ada sekitar 10 pakar ini dari Amerika berkumpul di pusat penelitian di kota Bethesda yang berada di wilayah Maryland ya, telah mengadakan pertemuan untuk membahas pengaruh dari rokok terhadap kesehatan. Yang pertama, persentase angka kematian di antara perokok adalah lebih besar ya dibandingkan dengan yang tidak merokok. Ya, gapnya itu 68%. Jadi dikumpulkan orang ya yang merokok dan yang tidak merokok. Orang yang lebih merokok menurut penelitian ini matinya lebih cepat. Lebih cepat matinya. Kemudian persentase perbandingan angka kematian para perokok dikarenakan penyakit dengan yang tidak merokok adalah ada beberapa fakta ya. Yang pertama karena kanker paru ya 8 dari 10 orang yang merokok itu kena kanker paru. Kemudian radang pada rongga hidung, saluran pernapasan dan pembengkakan saluran-saluran lain ya. Itu angkanya 1 dari 6. Kemudian kanker kerongkongan ya itu 4 dari 5. 4 orang dari 5 orang perokok itu mengidap kanker kerongkongan. Kemudian kanker rongga mulut ya 1 dari 4. Kemudian penyakit lambung ya, 4 dari 2. 4,2 ya angkanya. Kemudian penyakit periodikal 6,2%. Dan penyakit pelemahan hati ya. Ini lebih tinggi nih 7,1. Dan ada banyak lagi ya kalau berbicara pernyataan para pakar ya terkait dengan bahaya merokok. Nah kemudian dari sisi ekonomi ya itu dari sisi kesehatan lah ya, dari sisi kesehatan. Dari sisi ekonomi, ya jika seseorang memiliki pendapatan yang terbatas, ya, harus kemudian mengeluarkan uang setiap harinya 1/4 ya, atau bahkan lebih dari pendapatannya. Maka sudah pasti itu adalah bentuk penyia-nyiaan. Ya. Karena memang itu tadi seperti yang saya katakan di awal, ya, rokok ini, ya, nikotin ini ya, menyebabkan candu ya. Jadi agak susah untuk kemudian tidak merokok kalau sudah kena candunya gitu kan. Maka kemudian ya, kalau udah kecanduan ya, sama dengan narkoba ya. Kalau udah kecanduan dia pengen lagi, nyari lagi gitu kan. Nah, kalau misalnya tidak punya uang, nah ini jadi persoalan begitu ya. Ya, atau uang ada tapi pas-pasan nih pilihannya, kalau dibeliin rokok ya nanti makan berkurang. Kalau dibeliin rokok ya nanti susu anak hilang jatahnya. Narkotika juga sama ya. Ketika sudah kecanduan maka yang muncul adalah fenomena kriminalitas ya. Ada banyak ya para pecandu narkoba itu yang kemudian terlibat pencurian ya, tindakan perampokan dan sebagainya. Terutama yang sering saya jumpai atau sering saya baca ini adalah kebiasaan mencuri karena mereka perlu uang untuk membeli ya, narkoba yang sudah menjadi candu di dalam dirinya, sementara uang mereka nggak punya gitu. Apalagi kalau statusnya masih mahasiswa, masih pelajar ya, masih bergantung sama orang tua, mereka ngandelin uang dari mana ya, belum punya pendapatan. Ya, akhirnya apa? Ya, mulai berani mencuri. Kadang-kadang biasanya pencurian di kalangan para pecandu narkoba itu pencurian yang kecil-kecil tapi rutin. Ya. Jemuran, ya, sendal, ya.
atau ngakalin kotak amal masjid gitu. Lalu di rumah biasanya kalau sudah ada yang pecandu, ya itu barang-barang itu sudah mulai itu hilang satu-satu, itu dijual-jualin ya. Tanpa sepengetahuan orang tua itu kan, dia tahu-tahu barangnya habis sih. Karena itu ya. Nah, jadi dia akan berupaya untuk memenuhi hasratnya itu tadi. Nah, maka kurang lebih demikian pada rokok juga gitu kan. Ketika sudah menjadi candu ya. Nah, maka kalau kita lihat sekarang begitu kan ya, banyak penelitian yang menyebutkan ya, apalagi kalau bicara dari penelitian dari BPJS Kesehatan gitu kan, kemudian dari Kementerian Keuangan ya banyakkan masyarakat miskin di Indonesia ya justru menghabiskan uangnya untuk membeli rokok. Bahkan orang kita itu ya lebih baik nggak makan ya, daripada nggak ngerokok ya. Dulu almarhum Kiai Haji Jainuddin MZ ya, saya ingat betul. Beliau punya cerita ya. Ini tentang bagaimana sulitnya mengatasi kecanduan. Ya, kecanduan. Almarhum Kiai Haji punya cerita ya, jadi ada pecandu rokok itu kan bingung ya waktu bulan puasa ya, bangun terlambat, imsak tinggal 2 menit lagi. 2 menit lagi itu dia bingung ya, mau makan nanti nggak sempat merokok ya, mau ngerokok nggak sempat makan gitu ya. Jadi kata beliau akhirnya apa? Ya udah dua-duanya dibarengin ya, satu suap makanan, satu hisap rokok. Gimana rasanya gitu ya. Jadi ini menggambarkan betapa tersiksanya orang yang sudah kecanduan. Apalagi kalau kemudian candu itu adalah karena narkoba. Luar biasa menyiksa ya. Bahkan kalau kita lihat ya bagaimana orang-orang yang kecanduan narkoba ketika dia sakau misalnya. Mungkin di film-film bisa kita lihat ya, mereka menggigil ya, kemudian seperti orang gila ya, teriak-teriak ya, akhirnya apa yang bisa meredakan itu ya narkobanya itu. Kalau yang disuntik ya disuntik gitu, kalau yang diminum ya diminum. Para orang tua ya yang menyaksikan bagaimana anak-anaknya ya, terjerumus ke dalam lingkungan ya, penyalahgunaan narkoba ya, atau menjadi pecandu narkoba, mereka betul-betul merasa tersiksa ya. Dan sedih ya ketika menyaksikan anak-anak mereka ya, mengalami sakau misalnya. Ini luar biasa. Nah, jadi ini yang kemudian kita harus pahami dan sadari. Nah, oleh karena itu kemudian Syekh ya, Dr. Abdullah Nasiluan mengatakan upaya yang bisa kita lakukan adalah mencegah anak-anak kita untuk kemudian kecanduan rokok ya. Jangan sampai kecanduan nih, kalau udah kecanduan bahaya. Kadang-kadang kalau di dalam lingkungan juga begitu ya. Dia udah biasa ngerokok tembakau, nanti ditantang tuh sama temennya yang para pengedar misalnya. Karena pengedar ini masuknya ke komunitas-komunitas yang kita tidak sadari bahwa dia adalah pengedar. Biasanya dijebak itu dikasih gratis dulu ya. Dicoba gratis dikasih, nanti udah kecanduan nah udah bayar. Nah kalau udah kecanduan mereka udah nggak bisa ngelak, cari betul. Makanya kemudian harus direhabilitasi, ada treatment yang dilakukan secara medis agar kemudian ya, medis dan psikologis gitu ya, agar para pecandu narkoba ini kemudian bisa healing atau pulih. Tapi itu bukan mudah, bukan gampang, dan juga bukannya murah. Nah itu harus mengeluarkan uang. Gitu. Jadi secara ekonomi memang dampaknya luar biasa. Termasuk juga kebiasaan dari merokok. Ini yang kemudian juga kita harus pahami. Ya, kalau punya duit ya lain cerita gitu kan. Ada video ya di Facebook apa di YouTube ya, jadi ada pecandu rokok ya kemudian dia berhenti ya.
lalu kemudian jatah ya, jatah untuk merokok, budget harian dia untuk merokok itu disimpan, ditabung. Jadi dia ingat ya, biasanya ngerokok sehari sekian ribu, tabung selama setahun. Ternyata hasilnya banyak. Berapa juta gitu ya. Bisa untuk umroh ya, bisa untuk bangun rumah kata dia. Jadi saking banyaknya ya, dia menghabiskan uang untuk merokok itu sampai sedemikian. Jadi memang tidak manusiawi. Dia tidak ekonomis lah yang merokok itu. Saya punya dosen dulu waktu kuliah di Malaysia ya. Jadi beliau cerita katanya, orang Islam ini kalau nggak pergi haji ya, ditanya sama malaikat ya. Dan pertanyaannya katanya boleh jadi karena pertanyaan itu ya kemudian kita ya bisa masuk neraka ya. Gara-gara nggak berhaji. Jadi kata beliau ya, orang-orang Islam yang nggak pergi haji itu ditanya, kenapa nggak pergi haji ya, sama malaikat. Kata dia ini candaan ini. Oh, kita orang miskin ya, nggak cukup untuk, nggak punya uang untuk berangkat haji, ongkos haji mahal ya. Sekarang aja kan ongkos haji itu dari pemerintah sudah dipatok ke 50 juta ya. Ongkos haji itu 49 juta, sekian. Dan itu nanti akan naik ya, terus gitu kan. Jadi mahal kata ongkos haji itu. Kata malaikat, oke ya, nggak pergi haji gara-gara mahal. Ditanya tuh malaikat, ngerokok nggak? Gitu. Ngerokok itu ya. Berapa bungkus sehari? Satu bungkus berapa harga sebungkusnya? 20.000, 20.000 sehari, 20.000 kali sebulan, kali setahun, kali 20-30 tahun. Nah itu udah banyak duitnya. Bukan hanya pergi haji sendiri, bahkan bisa dengan pasangan kalau dikumpul-kumpul. Nah ini alasannya nggak bisa terima nih. Padahal perintah haji itu adalah wajib bagi mereka yang mampu. Ya, kamu mampu tetapi kemudian menyalahgunakan kemampuan itu ya untuk hal-hal yang lain. Itu bicaranya seperti itu. Jadi dari sisi ekonomi demikian. Nah kemudian juga ya, terkait dengan rokok ini ya, para ulama ya ada beberapa memang pendapat bermacam-macam ya. Nah, Syekh Dr. Abdullah Nasiruan lebih mengambil pendapat mereka ulama yang mengharamkan ya, rokok ini. Beliau mengatakan telah disepakati para imam mazhab dan mujtahid bahwa semua perkara yang membawa pada bahaya ya, karena rokok disebut tadi berbahaya untuk kesehatan ya, maka hukumnya wajib ya untuk menjauhi ya, artinya kalau kita melanggarnya ya haram. Jadi hukumnya adalah wajib untuk menjauhi dan mengerjakan hukumnya adalah haram. Hal ini berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Majah radhiyallahu bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan menimpa bahaya orang lain. La dharara wa la dirar. Nah, itu bahaya gitu ya. Menyebabkan bahaya bagi diri haram hukumnya, dan juga membahayakan orang lain juga haram hukumnya. Dan juga mereka berpegang ya, para ulama ini berpegang kepada keumuman firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat yang 195, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Ya, jangan kalian menjatuhkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Ya. Sudah tahu ini bahaya buat kesehatan, masih juga dicemplungin gitu ya. Nah, jangan. Haram ya. Dan juga di dalam surah An-Nisa yang ke-29, wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian bunuh diri kalian. Innallaha kana bikum rahima, karena sesungguhnya Allah itu Maha penyayang kepada kalian. Jadi itu keumumannya ya. Jadi itu dianggap membunuh diri ya, memang ada tulisannya rokok membunuhmu gitu ya. Merokok membunuhmu gitu. Nah, berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka kemudian Syekh Dr. Abdullah Nasiruan ya berpegang kepada pendapat ya, mereka yang mengharamkannya. Nah.
Kemudian hujah yang kedua adalah orang memiliki akal sehat bisa menyimpulkan bahwa rokok itu termasuk dalam jenis kotoran yang membahayakan. Ya. Jadi masuk ke dalam kategori hobais, yang buruk-buruk gitu ya. Menyebabkan bau tidak sedap ya pada mulut ya. Seperti yang kita ketahui ya, Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan bagi manusia sesuatu yang baik-baik saja dan mengharamkan sesuatu yang kotor ya, untuk menjaga tubuhnya dan menyelamatkan tingkah laku dan pikirannya ya, sebagaimana dalam sebuah firman-Nya wala tatabaddalul khabitha bit-thayyib ya, dan janganlah kamu kata Allah Subhanahu wa taala menukar sesuatu yang baik dengan yang buruk ya. Surah An-Nisa ayat yang kedua. Wa yuhallu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'its ya. Surah Al-A'raf ayat yang ke-157. Dan Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala sesuatu yang buruk ya. Dalam hal ini ulama ya yang berpegang kepada pendapat haramnya rokok ya karena mengkategorikan rokok itu termasuk khaba'its ya, benda-benda yang buruk ya untuk dikonsumsi. Kemudian dalam surah Al-Maidah ayat ke-100 qul la yastawil khabithu wat thayyibu walau a'jabaka kasratul khabith ya. Tidaklah sama yang buruk dengan yang baik meskipun banyak ya yang buruk itu kemudian menarik perhatian mereka. Kemudian hujah yang ketiga ya, ini dianggap bisa melemahkan otak dan fisik ya, yang dirasakan oleh perokok yang sudah lama dan yang pemula ya secara bertahap apalagi kemudian telah melampaui batas dan berlebihan. Dan dalam hal ini kemudian ya Syekh Dr. Abdullah Nasilwan ya mengistimbatkan ya hukum rokok itu seperti dengan mabuk. Nah, ya. Sudah mendekati mabuk lah begitu ya. Atau candu. Nah, dan ini kemudian dihukumi sebagai haram. Dalam hal ini ya, beliau mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW telah melarang ya, setiap yang memabukkan dan yang menimbulkan ketidaksadaran ya, atau ngefly ya, efek dari narkoba itu gitu ya. Nggak boleh dan katanya ya beberapa jenis rokok juga bisa menyebabkan itu tadi. Kayak ada orang yang nyari inspirasi sambil merokok. Karena efek fly-nya itu, efek menenangkan itu. Dari situlah kemudian beliau lebih ya, menegaskan ya, kepada pendapat itu. Dan karena itu kemudian ya, beliau sangat mencela ya mereka yang kemudian merokok ya di tempat umum gitu ya. Nggak boleh ya kalau Agi bilang kan ini kaitannya dengan la dororo wala dirar ya, tidak boleh membahayakan diri dan membahayakan orang, hukumnya haram ya. Kalau Kiai Haji Abdullah Agim Nastiar atau Agim dalam candaan beliau nih para perokok ya, supaya nggak kena hadis ini ketika merokok ya. Kalau di tempat umum ya pengen ngerokok gitu kan, orang rame ya udah ya, rokoknya di dalam kantong kresek aja, masukin kepala gitu ya, tutup pakai kantong kresek, nah isep semua tuh, biar orangnya nggak kebagian. Itu Kiai Haji Abdullah Agim Nastiar ya. Kalau perlu sama puntung-puntungnya dimakan itu ya. Karena menimbulkan sampah. Nah, bagaimana mencegahnya ya supaya anak-anak kita tidak ikut-ikutan ya mencoba rokok ya. Yang pertama adalah kembali kepada negara ya dengan cara mengumumkannya melalui media massa secara luas. Ya, di sini peran negara memang penting ya, kebijakannya seperti apa. Dan memang pemerintah kita secara bertahap ya sudah mulai membatasi gitu ya, ruang gerak ya bagi rokok ini.
di tengah pro dan kontra. Seperti misalnya sekarang kan ada larangan ya, perda larangan merokok di tempat umum. Kalau di rumah sakit pusat, kemudian ada tempat-tempat yang tidak boleh ya, rumah sakit, tempat kesehatan, tempat ibadah yang itu tidak boleh. Ya. Sebetulnya kalau ini dipraktekkan itu banyak yang kena denda itu, ya, karena larangan itu kalau dilanggar ya ada dendanya. Kalau rajin ya Pemda itu kan yang punya perda larangan merokok gitu ya. punya banyak, kalau pengen dapat duit banyak itu aja tuh, raziain aja mereka yang merokok di tempat umum ya. Lumayan itu ya, memang banyak gitu. Tapi perda itu kemudian tidak ditindaklanjuti, hanya ada tulisan-tulisan tetapi tindakan untuk para pelanggar masih minim. Di peran negara ya, dan disinilah kemudian peran orang tua untuk memperkenalkan atau menyampaikan pesan negara atau larangan-larangan dari pemerintah ya kepada anak kita. Ya kita jadi corong lah ya, jadi corong bagi pemerintah untuk persoalan merokok ini, larangan-larangannya seperti apa, kasih tahu ke mereka. Kemudian bisa juga melalui surat kabar ya, radio, televisi gitu. Dan sekarang TV kita kan nggak boleh ya ada iklan rokok. Ya, dulu kan banyak. Dulu tidak apa-apa, sekarang tidak boleh. Kalaupun ada iklannya itu tidak boleh menampilkan rokok dan merokoknya. Ya kadang kita bingung iklan apa, iklan rokok. Dan nggak boleh menjadi sponsor event-event olahraga. Tapi kemudian yang dikejar sekarang jadi event-event musik, konser-konser ya. Ini ada beberapa orang tua yang cerita kepada saya, ternyata Ustaz katanya konser-konser itu mereka kalau yang sponsornya rokok, mereka kan nggak boleh ngiklan, nggak boleh buat iklan, banner ya. Dulu kan bebas ya, sekarang nggak boleh. Nah, itu budgetnya kan banyak. Mereka punya uang banyak. Maka untuk kemudian mencari para perokok baru ya dikasih gratis. Lagi acara konser itu dikasih gratis. Harapannya mereka menjadi perokok baru dan candu. Jadi dari situ sisi ya bagus juga ya kita larang anak-anak kita ikut konser, ya. Konser dangdut, konser musik lah, ya konser rock, konser. Apalagi kita tahu di situ ada sponsornya perusahaan rokok. Nah, dari situlah pintu gerbang mereka kemudian kecanduan. Nah. Jadi ini yang kemudian kita harus coba ya sampaikan kepada anak kita agar kemudian anak-anak kita ya, bisa kita cegah ya untuk menjadi perokok ya. Bahkan guru-guru di sekolah ya juga berperan aktif ya untuk mensosialisasikan ya bahaya rokok, larangan. Kadang-kadang anak kita ini jadi disuruh di rumah nggak berani, di sekolah nggak berani, ya kumpul sama temannya, ya, dia merokok. Inilah upaya yang bisa kita lakukan ya. Kepada anak-anak kita untuk mencegah ya, mereka terjerumus ke dalam narkoba ya. Pintu utamanya adalah kita tekan, kita perjuangkan supaya anak kita tidak menjadi pecandu rokok, karena itu pintu gerbangnya ke sana. Ini yang kemudian kita coba terapkan kepada anak kita. Jadi di balik kita melarang sebuah tindakan ada alasan logis ya, yang bisa diterima oleh anak kita. Kenapa nggak boleh, Abi, Umi? Nah, satu kan tadi jelas ya, dalilnya apa, bla 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 sebutkan. Secara medis begini, secara ekonomi begini. Ya. Nah, maka kemudian ayah bunda ya, menginfokan, memastikan kamu untuk kemudian ya, tidak menjadi perokok. Nah, gitu ya. Ini yang kemudian kita harus
pahami ya, dan kita coba terapkan kepada anak kita. Mudah-mudahan bermanfaat ya sahabat Adrim yang dirahmati Allah. Dan kita berdoa semoga kita dan anak-anak kita, keluarga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bahaya narkoba, ya. Dijauhkan dari para pecandu, pengedar ya narkoba, ya. Sehingga dimanapun anak kita berada, mereka bisa selamat ya dari bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh narkoba ini. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah semata-mata dari kealfa dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin juga pindur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.